3 yang beranggotakan saya Ilhamila Putri dengan NIM 2105112531. Saya Indah Hafiza dengan NIM 2105124747. Saya Alfiriani dengan NIM 2105112533. Saya Rifri Wulandari dengan NIM 2105113529. Di video ini kami akan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dengan tujuan untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu kami, yakni Bapak Dr. Muhammad Jaya Adiputra, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Maaf ya, terlambat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok ibu tengok tidak semangat pada pagi hari ini? Ibu tanya lagi ya, nanti kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Nah, baru semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ibu tanya, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Saya, Bu. Coba ulang, apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, baguslah. Coba kalau menurut Ella apalah? Kalau pertumbuhan itu tumbuh, Bu. Kalau perkembangan itu berkembang, Bu. Ya, udah bagus. Tapi masih kurang lengkap Ella. Coba ini. Kalau menurut saya pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif, Ibu, bisa dihitung, sedangkan perkembangan dia bersifat kualitatif, tidak bisa dihitung, Ibu. Bagus. Nah, jadi dari jawaban anak-anak itu tadi sudah betul semua. Tapi ibu akan menjelaskan kembali kalau pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah, ukuran, serta fungsi sel yang terjadi. Kemudian kalau perkembangan itu adalah proses untuk menuju ke dewasa atau untuk bertumbuh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup secara rinci. Adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang mana tujuannya yaitu agar anak-anak mampu menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Oke, anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan contoh tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, Bu. Oke lah. Saya pernah mengamati tentang pertumbuhan pada biji kacang hijau, Bu. Pertama dia itu bijinya kita tanam, lalu dia akan tumbuh kecil-kecil, jadi nanti dia itu akan menjadi toge, Bu. Oh, bagus. Coba siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Oke lah. Contohnya pertumbuhan ayam, Bu. Ayam itu kan pertama itu dari telur ya, terus telurnya menetas dan ada anak ayam. Setelah seiringnya waktu ayam itu besar dan bertumbuh itu, Bu. Dan kembali lagi dari ayam besar bertelur. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ini lebih rinci. Oke, anak ibu, coba perhatikan gambar yang telah ibu sediakan ini. Ayo coba sebutkan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Ini apa namanya? Bayi. Bagus, ini Balita. Yang ini Anak-anak. ya. Remaja. Dewasa. Orang tua. Nah, gambar yang ibu berikan ini merupakan fase tahap
tahapan yang terjadi pada manusia. Nah, kalau ini fase pertumbuhan pada hewan namanya ayam. Yang pertama itu yang terjadi adalah telur ayam, kemudian Tas. kemudian Ayam dan jadi ayam dewasa. Nah, itulah fase pertumbuhan yang terjadi pada hewan yang bernama ayam. Oke, kemarin Ibu sudah bilang sama kalian kalau harus mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ini. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan apa-apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup? Coba Ella. Yang pertama, makhluk hidup itu memerlukan makanan, Bu, karena kalau makhluk hidup itu tidak makan, dia akan mati. Lalu yang kedua, makhluk hidup itu dapat bergerak. Contohnya kita manusia, kita bergerak menggunakan kaki. Begitu juga dengan hewan, Bu, dia menggunakan kaki juga untuk bergerak. Sebagian hewan. Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Yang lainnya, Ella. Yang selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup itu dapat bernapas. Setiap makhluk hidup pasti bernapas untuk Berbeda. memiliki pernapasan berbeda. Nah, selanjutnya ada dapat tumbuh. Setiap makhluk hidup dapat bertumbuh dari kecil hingga ke besar. Jadi lagi Yang terakhir itu dia makhluk hidup itu dia berkembang biak, Bu. Setiap makhluk hidup itu berkembang biak berbeda-beda. Ada yang secara melahirkan, ada yang juga hewan yang bertelur, ada juga yang bertelur dan melahirkan. oke. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu tadi ada lima. Yang pertama tadi itu bernapas. Nah, setiap makhluk hidup itu bernapas dengan cara yang berbeda-beda. Kalau manusia bernapas dengan paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan apa? Dengan insang. Kemudian ada yang bernapasnya dengan kulit. Apa itu? Cacing. Pintar. Nah, kemudian ada makhluk hidup itu memerlukan makanan. Nah, apa saja yang bisa dimakan oleh manusia? Contohnya ada buah, ya kan? Manusia itu makan nasi, makan coklat juga. Nah, iya, makan coklat. Kalau hewan, apa saja yang bisa dimakan oleh hewan? Rumput, Ya, rumput, biji-bijian. Ada juga kalau misalkan singa makan bawahnya kan? Nah, makan lagi. Nah, itu hidup itu membutuhkan makanan. Nah, kemudian makhluk itu hidup dan bergerak. Kalau manusia tadi menggunakan apa bergerak? Kaki. Kalau ular, Badannya badan bagus. Kalau gajah, Iya. bagus. Nah, yang selanjutnya makhluk hidup itu dapat tumbuh. Kalau manusia itu tumbuhnya itu dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar? kecil besar. Nah, ciri makhluk hidup yang terakhir ada berkembang biak. Cara berkembang biak setiap makhluk hidup itu sama atau berbeda? Berbeda. Kalau manusia, Melahirkan. kalau hewan, Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. contoh hewan yang melahirkan? Kucing. Contoh hewan yang bertelur? Ayam. Bagus. Sudah memahami anak-anak ibu sekalian. Dari materi yang telah ibu ajarkan tadi, apakah di antara anak-anak ibu masih ada yang kurang paham? Saya, Bu, Ya, Reni. mengapa setiap alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda, Ibu? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa setiap makhluk hidup itu bernapas dengan cara yang berbeda? Oke. Kalian semua tahu ikan? Tahu. Ikan itu di mana tinggalnya? Di air. Nah, coba kalau ikan kita taruh lama-lama di alam terbuka, di udara terbuka, masih bisa hidup? Nah, kalau manusia coba berendam di laut selama 3 hari, bisa tak? Ya. Nah, maka manusia akan mati. Nah, begitu juga dengan pernapasan. Nah, setiap makhluk hidup itu akan bernapas dengan berbeda-beda tergantung di mana dia berada. Misalkan tadi ikan di laut menggunakan insang bernapasnya. Kalau manusia tadi
di udara terbuka menggunakan paru-paru. Nah, dari materi yang telah kita jelaskan tadi, Ibu akan coba menguji kompetensi anak-anak Ibu semua dengan cara mengisi yang Ibu berikan ini dengan kurun waktu 30 menit. MFP, Reni, dan Ella. Nah, coba anak Ibu perhatikan kemudian diisi. Siapa di antara anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan hasil yang telah ditulisnya tadi? Coba Reni deh jelasin sama kawan-kawannya apa yang ditulisnya tadi. Baik, Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya tadi, yaitu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu pertama, makhluk hidup itu kan tadi sudah dijelaskan itu memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Jika kita tidak makan, maka kita pasti akan lemah, letih. Nanti bisa saja kita akan meninggal. Terus yang kedua, makhluk hidup itu bernapas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, manusia setiap makhluk hidup itu pasti bernapas. Karena kalau nggak bernapas pasti juga meninggal. Terus ada juga makhluk hidup itu bergerak. Kalau gerak makhluk hidup itu kan setiap makhluk hidup berbeda. Misalnya kayak manusia dia menggunakan kaki. Kalau misalnya hewan ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan badannya tadi kan. Terus kalau tumbuhan dia juga bergerak. Misalnya kayak kalau misalnya kena angin kan tumbuhan juga bergerak. Terus ada juga manusia makhluk hidup itu tumbuh yang seperti sudah dilihatkan oleh Ibu tadi gambar di awal, ada proses hidupnya itu dari manusia, misalnya contohnya dari bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, terus menjadi orang tua sampai akhirnya meninggal. Terus ada juga yang terakhir makhluk hidup itu berkembang biak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau makhluk hidup itu berkembang biak, ada yang melahirkan, bertelur, ada juga yang melahirkan dan bertelur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh pertumbuhan makhluk hidup yaitu hewan. Nah, di sini dimulai dari hewan itu dia bertelur itu dia kan pertama kali jadi nomor 1. Terus ada yang habis bertelur, maka telur ini pecah menjadi menetas dan menjadi anak ayam. Berarti nomor anak ayam ini tumbuh di urutan yang kedua. Terus setelah beberapa waktu, maka anak ayam ini akan tumbuh dan berkembang menjadi dia ayam dewasa. Seperti itulah siklus pertumbuhan dari hewan ayam. Oke, terima kasih kepada Reni. Berikan tepuk tangan. Silakan Reni dulu. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan dari awal dan juga dijelaskan oleh teman kita tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa makhluk hidup itu memiliki tadi banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama membutuhkan makanan, kemudian dapat bergerak, berkembang biak, tumbuh dari kecil ke besar, kemudian juga bernafas. Anak-anak Ibu masih ada yang belum paham? Nah, kalau sudah paham semuanya, kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas berikutnya, tolong anak-anak Ibu pelajari materi tentang penggolongan makhluk hidup. Kita akhiri saja pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.